Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik ya, yaitu dengan topik asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis bisa sembuh dengan cara ini. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu topiknya adalah bisa sembuh dengan cara ini ya. Ini juga sebagai jawaban ya dan keluhan atas beberapa pertanyaan subscriber setia ya, di mana mengeluhkan ya, Pak Gito, saya sudah lama ya mengalami gangguan ini tetapi belum juga sembuh ya, bagaimana tipsnya yaitu seperti itu. Dan juga ada yang Pak Gito, saya sudah berobat kemana-mana ya, ternyata juga belum membuahkan hasil sesuai dengan harapan ya, akhirnya masih muncul beberapa sensasi atau bisa dikatakan belum juga begitu membaik. Nah, untuk itu maka saya sharingkan ya tentang hal-hal yang mudah-mudahan ya bisa membantu teman-teman yang khususnya yang masih mengalami beberapa sensasi tentang gangguan ini ya, yang intinya belum membaik lah, itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu menjadi lebih baik dan menjadi cepat sembuh ya, bahkan sembuh secara permanen ya, atau sembuh total sehingga tidak kambuh-kambuhan lagi ya. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi jadikanlah ya, katakanlah ini sebagai pengalaman ya, pengalaman hidup. Hidup itu memang harus mengalami beberapa rasa yang tentunya kadang kita harus mengalami. Nah, ini jadikan perjalanan ya, liku-liku perjalanan hidup yang pada akhirnya kita itu akan bisa berproses ya, menjadi lebih baik dan akhirnya menjadi lebih dewasa ya, bahkan akhirnya menjadi lebih bahagia. Tetapi kadang jalan-jalan yang ditentukan oleh Tuhan itu kita tidak paham skenarionya ya, jadi kita yang penting ikhlas menjalani lah, insya Allah ya, dengan berikhtiar secara ikhlas ya, secara yakin bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat kita ya, insya Allah itu semuanya akan lewat ya. Jadi badai pasti berlalu. Maka dari itu buat teman-teman yang sampai dengan saat ini ya masih mengalami sensasi-sensasi yang kadang membuat kita tidak enak rasanya ya, mungkin masih keliengan, masih kepala berat, masih sering pusing-pusing ya, kemudian dada berdebar-debar, nafas sesak, nafas pendek ya, dada berat ya, ulu hati mengganjal, perut kadang juga masih terasa perih ya, terasa sembelit, kembung, pegal dan seterusnya. Bahkan jalan saja itu kadang sempoyongan, oleng, seperti hilang keseimbangan ya. Belum lagi secara mental yang kita juga masih diwarnai kecemasan, ketakutan yang berlebih ya. Contohnya kita menjadi tidak percaya diri ya, kita keluar rumah saja takut ya. Jangankan keluar rumah ya, istilahnya
beraktivitas yang agak berat sedikit di dalam rumah saja kadang kita sudah ngos-ngosan ya. Kemudian perasaan kita menjadi sensitif, kita mudah marah, kita menjadi mudah tersinggung dan seterusnya, bahkan pikiran itu juga menjadi seringnya itu negatif, jadi negatif thinking ya, negatif thinking. Nah, ketika masih diwarnai hal-hal semacam itu ya, nah ini kadang memang kita harus bisa terlepas dari itu semua. Nah, ini dari pengalaman yang saya lalui ya, ternyata banyak jalan untuk menuju itu ya, terutama bagaimana kita merubah diri ya melalui tip-tip atau melalui treatment-treatment atau melalui terapi-terapi yang kita praktekkan. Nah, disitulah nanti kita akan membuahkan hasil ya. Artinya setelah kita melakukan baru kita mendapatkan ya. Jadi jangan istilahnya kita itu maunya instan ya, tetapi harus ada perjuangannya. Nah, perjuangan yaitu kita mempraktekkan atau kita melakukan atau kita merubah diri ya, atau kita menerima ya, menerima keadaan. Itu semuanya adalah butuh pengorbanan, butuh perjuangan, tetapi demi kebaikan ya, demi kesembuhan ya, demi kesehatan. Nah, itu harus kita lalui teman-teman ya. Tetapi tidak perlu berkecil hati ya, tidak perlu istilahnya kita patah semangat ya, pasti semuanya akan berproses dan akan menjadi lebih baik teman-teman. Karena apa? Karena sejatinya ya gangguan ini ya, gangguan asam lambung, gejala psikosomatis ini adalah pembelajaran ya, pembelajaran buat kita, yaitu supaya berproses menjadi lebih meningkat grade-nya ya. Jadi seperti ketika kita waktu sekolah ujian ya, ketika kita lulus ujian pasti akan naik kelas. Nah, itu levelnya sama seperti itu teman-teman. Maka jangan mengeluh ya, tetapi kita ini adalah orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan yang memang dipandang mampu ya untuk melalui ujian ini. Dan insya Allah semuanya itu nanti akan lulus ya, walaupun kadang kita butuh remedi ya, tetapi juga itu proses, nggak apa-apa ya. Yang penting kita tidak menyerah ya, itu pasti kita akan melalui masa-masa sulit atau rasa-rasa tidak nyaman ini ya, dan semuanya itu akan menjadi kenangan lah, kenangan masa lalu itu seperti itu teman-teman ya. Nah, baik ya, ada beberapa hal, beberapa tip ya, ketika teman-teman istilahnya ingin membaik ya di luar katakanlah obat ya. Kita kan kadang usaha kita, ikhtiar kita yang pertama itu kita mengejar obat, ya itu wajar dan itu juga betul ya seperti itu. Tetapi ketika kita sudah mencoba berobat ke sana kemari ya, kita sudah sampai melalui dokter ini, dokter itu ya, dokter umum, dokter spesialis, bahkan sampai ke mungkin psikolog, psikiater, tapi ketika itu faktanya kita juga belum istilahnya membaik secara total, itu mungkin masih ada yang salah di dalam diri kita. Karena apa? Karena ya itu, jadi kalau memang sudah cocok, sudah betul semua, pasti kita akan terlepas seperti itu, dan terlepasnya secara total juga. Nah, ketika memang masih belum, berarti masih ada yang kurang di dalam diri kita. Nah, mungkin ya ini adalah salah satu pelengkapnya teman-teman yang harus kita praktekkan, kita lakukan, dan akhirnya kita menjadi sembuh permanen ya, atau sembuh total. Nah, itu teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama ini, yaitu dari segi mindset pikiran kita ya. Jadi pikiran ini bisa membuat kita sakit, tetapi sebaliknya pikiran juga bisa menyembuhkan, bisa sebagai obat, itu bisa membuat kita sehat. Nah, itu juga hanya dari pikiran. Nah, itu. Nah, maka dari itu ya, ini adalah mindset sehat ya. Tanamkan mindset sehat ya. Jadi bahwa kita harus punya pemahaman sakit untuk sehat ya. Jadi sakit ini merupakan alarm tubuh lah, alarm tubuh untuk mengingatkan agar kita merubah perilaku ya, lebih sehat atau menjadi lebih baik. Maka kita harus peka terhadap diri kita ya. Ketika kita contoh lah ya, ketika kita tiba-tiba sedang duduk ya, merasa katakanlah mungkin pusing ya.
Nah, ini sebenarnya bahasa tubuh untuk mengisyaratkan kepada kita bahwa kita kurang sesuatu ya. Contohnya ketika kita dehidrasi ya, kurang cairan. Nah, berarti kita harus minum ketika merasakan pusing-pusing ya, seperti itu. Atau mungkin kita merasakan perut merasa tidak nyaman ya, merasa perih ya. Karena apa? Karena kemarin itu kita habis makan yang tidak teratur ya. Nah, maka perut ini akan protes ya, akan protes yaitu dengan menunjukkan sinyalnya atau menunjukkan alarmnya, yaitu membuat rasa perih ya, supaya kita tahu ya bahwa kita ini kemarin makannya nggak betul ya. Tolong sekarang betulkan. Itu sebenarnya sedang berbicara seperti itu. Maka ketika itu ya harus kita sikapi ya, mulai kita merubah cara kita ya, pola makan kita menjadi lebih baik. Nah, ketika sudah seperti itu ya sebenarnya kan baik-baik saja. Jadi tubuh ini penuh dengan isyarat, penuh dengan alarm yang harus kita baca ya. Maka kita harus istilahnya belajar ini apa ya, mencermati diri kita sendirilah, seperti itu. Sama seperti ketika kita merasa ngantuk ya, berarti tubuh ini menghendaki kita untuk istirahat, yaitu tidur ya, itu seperti itu. Kadang tubuh merasa haus ya, udah kita cepat-cepat minum, seperti itu. Nah, itu contoh maksudnya yang sederhana itu seperti itu. Tetapi sebenarnya semua rasa, semua sensasi itu adalah alarm tubuh untuk kita membenahi diri. Itu sebenarnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu jadi mindset untuk sehat, bahwa sakit itu untuk sehat ya, karena sakit merupakan alarm tubuh yang harus kita sikapi secara bijak ya, dan secara positif agar menjadi lebih baik. Ini yang pertama ya. Itu jadikan doktrin di dalam ini apa, pemikiran kita, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin cepat sembuh ya, ketika kita sudah merasakan penderitaan ini mungkin sudah agak lama ya, tetapi belum juga sembuh. Nah, ini coba ya lakukan afirmasi positif yang sifatnya harian. Jadi semakin sering kita mengafirmasikan ini semakin ditangkap oleh kecerdasan bawah sadar kita ya, sehingga akan diwujudkan. Maka kata-kata adalah doa ya, yang akan diwujudkan atau akan dikabulkan. Nah, ini bentuknya adalah afirmasi positif harian, yaitu kita sering mengatakan ya, jadi ketika ingin sembuh itu intinya berani mengatakan saya sudah sembuh. Walaupun sebenarnya belum ya, tetapi ya ini namanya afirmasi, itu seperti itu. Jadi kata-kata itu mencipta ya, supaya kita tercipta sembuh ya, walaupun dari belum sembuh. Nah, kita harus berani mengatakan dulu, jadi memancing dulu. Nanti ketika kita sudah mengatakan ya, ini kata-kata ini dibarengi dengan pikiran. Kalau kita berkatanya positif, berarti pikiran juga akan positif. Itu seperti itu maksudnya. Nah, nanti ketika kita sudah berkata, pikiran juga positif, ini akan direspon oleh kecerdasan bawah sadar tubuh kita yang akan mewujudkan. Itu prosesnya seperti itu ya. Nah, maka ketika kita ingin cepat sembuh, afirmasi positif harian maksudnya itu sesering mungkin, yaitu ketika kita ingat ya kita afirmasi seperti itu ya, gitu aja ya. Nah, maka berani mengatakan saya sudah sembuh, walaupun ada sedikit sensasi, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya adalah pribadi yang sehat dan kuat. Nah, seperti itu saja ya. Itu diulang-ulang. Jadi setiap saat kita ingat ya, ingat tentang gangguan ini, nah itu jawabannya itu. Ya, jawabannya itu. Jadi ya mungkin sedang sendirian atau mungkin sedang di keramaian atau banyak orang, itu pun lakukan saja ya. Kita boleh bersuara, boleh tidak. Contohnya dalam hati ya, di batin lah. Itu kecerdasan bawah sadar tetap menangkap. Karena apa? Karena walaupun kita hanya di batin ya, sel-sel cerdas tubuh kita itu akan menangkap. Nah, karena kita ngomong dengan diri kita sendiri. Ini yang namanya self talk, teman-teman ya. Jadi kita melakukan dialektika dengan diri kita sendiri.
Nah, itu yang akan merubah diri kita sendiri, itu seperti itu ya. Nah, itu. Maka seperti itu saja sering ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini yang tip yang kedua ya, yaitu berani mengatakan saya sudah sembuh. Walaupun ada sedikit sensasi, saya tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Saya adalah pribadi yang sehat dan kuat. Nah, seperti itu tinggal direpetisi lah, diulang-ulang dan dijiwai ya. Dijiwai itu maksudnya dirasakan. Jadi kata-kata akan bisa mencipta ya. Itu ketika pertama dirasakan ya, kemudian yang kedua diyakini, dan yang ketiga divisualisasikan. Divisualisasikan itu dibayangkan seolah-olah itu sudah terjadi nyata gitu. Ketika kita ngomong saya adalah pribadi yang sehat. Nah, kita visualisasikan diri kita itu berpenampilan orang sehat seperti itu ya. Sehat dan kuat. Nah, kita bayangkan bahwa fisik kita kuat, penuh dengan vitalitas seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cara menghidupkan kata-kata itu memang seperti itu. Jadi kata-kata itu akan bermakna ketika itu ya dirasakan, diyakini dan divisualisasikan. Divisualisasikan itu dinyatakan ya, walaupun dalam bayangan, tapi seolah-olah itu nyata betul. Nah, itu menyatu dengan respon kecerdasan tubuh ya. Jadi kecerdasan bawah sadar kita itu nggak tahu antara bayangan masih dalam bayangan atau kenyataan itu sama, responnya sama, itu seperti itu. Nah, maka dari itu harus kita pancing seperti itu. Ini sebenarnya tip rahasia ya, tetapi saya sampaikan ya mengingat karena yaitu dari banyaknya keluhan-keluhan teman-teman, saya ingin bagaimana caranya lah supaya teman-teman juga sama seperti saya ya, akhirnya bisa melampaui saat-saat sulit itu dan akhirnya menjadi cepat membaik. Itu harapan saya. Makanya saya sangat senang ketika mendengar komentar teman-teman yang sudah membaik ya, sudah bisa beraktivitas ya, sudah bisa istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh, yang agak berat. Itu saya sangat senang teman-teman. Itu seperti itu ya. Nah, itu tip yang kedua ya. Kemudian tip yang ketiga ya, lakukan treatment atau terapi-terapi seperti di bawah ini ya. Ini. Nah, terapi-terapinya adalah satu ya. Ini makan minum cukup. Ini sifatnya fisik ya. Jadi kalau kita mau sehat ya otomatis ya, siapapun orangnya memang harus makan minum cukup ya, atau jaga pola makan lah di sini. Kemudian gerak cukup ya. Jadi kita harus tubuh karena memang disetting sedemikian rupa ya supaya bergerak ya. Kalau kita tidak pernah bergerak atau malas bergerak atau mager ya jadinya kita seperti aliran-aliran oksigen, aliran darah, kemudian metabolisme itu kecenderungannya menjadi kurang lancar. Maka supaya lancar caranya kita harus bergerak atau gerak badan atau olahraga ringan lah. Itu penting ya. Dan selain itu, selain bergerak juga tubuh itu butuh istirahat. Makanya istirahat juga harus cukup. Jadi untuk sehat secara fisik ya, itu sebenarnya resepnya gampang ya. Jadi hanya makan minum cukup, gerak cukup ya, istirahat cukup. Itu hanya itu saja, itu tubuh itu sudah pasti udah baik ya. Yang penting kita tidak ceroboh ya. Jadi makna cukup itu sesuai dengan kebutuhan, itu seperti itu ya. Nah, itu ya. Itu termasuk bagian daripada terapi yang harus kita jaga ya. Kemudian yang berikutnya, terapi berikutnya adalah kita berusaha melakukan sosialisasi ya, sosialisasi, relaksasi. Intinya kita keluar rumah lah. Jadi hidup itu kolaborasi ya, kolaborasi dengan sesama, kolaborasi dengan alam ya, dengan contohnya tumbuhan, kemudian termasuk alam dan lain sebagainya. Nah, itu kolaborasi. Jadi kita itu hidup
tergantung pada semua itu. Nah, maka dari itu kita harus sering mendekat ya. Bentuknya bagaimana? Ketika kita mendekat terhadap sesama ya kita bentuknya bersosialisasi, saling curhat, ya tukar pikiran, ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya kita mendapatkan ilmu-ilmu baru yang siapa tahu itu juga menjadi jalan pencerahan teman-teman. Dan akhirnya kita menjadi membaik. Yang karena apa? Karena yang tadinya kita merasa cemas, merasa takut, setelah tahu informasi-informasi ternyata cuma seperti itu rahasianya. Nah, kita menjadi percaya dirinya itu tambah. Nah, akhirnya kita menjadi membaik, kita terkurangi dari beban kecemasan. Itu seperti itu, teman-teman. Jadi, lakukan saja kegiatan-kegiatan keluar rumah untuk bersosialisasi dan berrelaksasi, ya, itu. Kemudian yang berikutnya ya, meditasi dan mendekatkan diri. Nah, ini agak spiritual ya. Jadi, tetapi semua orang kan punya keyakinan ya. Mungkin melalui agama kita masing-masing. Nah, kita intinya mendekatkan diri. Mendekatkan diri itu ya kita menyatu dengan Tuhan. Makanya istilahnya manunggaling kawula Gusti, ya istilah tauhid, ya istilahnya wiji ini, bahwa kita itu tidak pernah lepas dari urusan Tuhan dan kita tergantung kepada Tuhan yang menentukan. Maka dari itu yaitu kita mendekat sekalian. Dengan kita mendekat yaitu rasanya kita menjadi tenang, menjadi damai. Ternyata Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik yang harus kita terima dengan tulus ikhlas ya. Bahkan kita ketika sudah merasa berat, merasa tidak mampu, kita tinggal pasrahkan saja. Nah, disitulah ya kita akan mendapatkan beberapa kemudahan-kemudahan. Dan kalau gitu kita istilahnya praktekkan secara mendalam, ya insya Allah itu tahu-tahu kita sembuh, teman-teman ya. Cuma kadang susahnya yaitu ibaratnya untuk khusus saja kadang kita susah ya. Untuk bisa fokus itu kadang juga susah. Karena apa? Karena kita masih dikuasai oleh ego, oleh emosi ya, oleh rasa-rasa dendam dan lain sebagainya. Nah, itu sehingga kita menjauh gitu. Maka untuk ini kita belajar kesadaran ya, kesadaran untuk semakin mendekat. Dan insya Allah itu pasti bisa, teman-teman ya itu. Jadi meditasi dan mendekatkan diri ya, itu dengan cara masing-masing lah, dengan cara masing-masing melalui ritual-ritual agama kita masing-masing, itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini, terapi yang terakhir ini sungguh luar biasa sebenarnya, klimaknya di sini ya. Kalau kita memang ingin cepat membaik, ternyata mudah jalannya, teman-teman ya. Ini terapi yang terakhir ya, ini lakukan afirmasi penyembuhan selama minimal 14 malam ya. Ini waktunya pada saat kita menjelang tidur, teman-teman. Jadi menjelang tidur kita sudah berbaring ya, tetapi belum tidur. Nah, itulah saat meditatif. Artinya gelombang pikiran kita sudah rileks ya, yaitu berada di gelombang alfa theta ya. Nah, disitulah apa yang kita afirmasikan ini akan ditangkap dengan mudah oleh kecerdasan bawah sadar kita itu. Nah, maka dari itu lakukan saja ya, terutama malam menjelang tidur, teman-teman. Jadi sebelum tidur sudah berbaring, nah afirmasikan itu ya itu. Nah, afirmasinya itu sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kita kan inginnya sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis kan itu. Nah, ya katakan itu. Jadi ini cukup simpel dan mudah. Hanya seperti ini. Ketika kita sudah berbaring ya, kemudian tangan di ini tepukan ke dada ya. Ini. Nah, kemudian kita katakan, mulai malam ini dan seterusnya saya terbebas dari gejala asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Hanya seperti itu, teman-teman, ya. Atau kalau lebih sedikit panjang seperti ini. Mulai malam ini dan seterusnya
seluruh sel-sel tubuhku terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan seperti itu saja ya. Itu diulang-ulang ya sampai dengan ya kita sudah ngantuk sekali ya. Pada saat ngantuk itu namanya gelombang pikiran kita sedang di alfa theta. Nah, disitulah kecerdasan bawah sadar yang akan menangkap. Sehingga nanti paginya kita sudah merasa ringan ya. Apalagi kita sudah mengafirmasikan mulai malam ini dan seterusnya. Saya terbebas atau seluruh sel tubuh saya terbebas dari gejala asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Gejala itu sama saja dengan sensasi ya. Jadi terbebas dari seluruh sensasi lah, rasa-rasa yang tidak nyaman. Artinya semua sensasi itu akan menghilang ketika kita mengatakan itu ya. Dan itu akan diwujudkan oleh sel-sel cerdas di dalam tubuh kita ya. Nah, itu lakukan saja ya, minimal 14 malam ya. Nah, syukur bisa dilanjutkan sampai 21 malam ya. Nah, setelah itu tinggal kita merasakan saja, sudah merasakan hasilnya ya. Dan insya Allah itu akan ada perubahan yang cukup dahsyat ya, yang akhirnya kita menjadi sesuai dengan mindset kita ya, menjadi afirmasi seperti di atas karena kita sudah mengatakan saya sudah sembuh, itu seperti itu. Nanti akan terbukti setelah kita praktekkan seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.